Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makan roti jangan berlari. Kalaulah jatuh, kita yang rugi. Bersihkan hati, bersihkan diri. Mari belajar di Al-Hasani. Sebagai acara inti kita pagi ini adalah penguraian surat An-Nisa ayat 130 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani dan pendampingnya adalah Ibu Mariatul Kiptiah Ghazali. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Semoga selalu sehat Buya. Amin. Amin, amin. Allah. Mohon maaf selalu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, senang lihat Ustadz sudah bisa berkumpul lagi Amin. Amin. dengan kesehatan yang lebih baik. Alhamdulillah. Eh, Kami persilahkan Buya untuk membawakan surat An-Nisa ayat 130. Syukron Bu Siswa. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, karunia-Nya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Satu nikmat Allah saja yang dicabut dari kita, maka kita akan susah dalam menghadapi kehidupan ini. Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita beragama Islam, agama yang Allah ridai. Mudah-mudahan agama Islam ini kita wariskan kepada anak cucu kita sampai nanti hari kiamat. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita bisa mengharungi kehidupan dunia ini, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita bisa melaksanakan yang hak, dan kita punya kekuatan untuk menghindar dari yang batil. Allah berikan kita nikmat sehat badan yang sangat mahal sekali, yang saat ini saya sendiri agak sedikit terganggu, dan itu sangat mahal sekali nikmat sehat badan ini. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan andai kata kita sakit. Nah, gunakanlah sehat kita sebaik-baiknya sebelum datang sakit itu. Dan kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah selalu berkata, perbanyaklah bekalmu nanti menghadapku, kata Allah. Terjadikan hari-hari kita selalu bernilai ibadah. Kita tidak ingin lagi kegiatan kita ada satu kegiatan yang tidak ada nilai ibadahnya, alias membuang waktu dengan percuma. Kemudian pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah masih titipkan kepada kita rasa cinta kepada Al-Quran. Kita pengen rasa cinta Quran ini kita bawa mati dan juga kita menghadap Allah nanti. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita cinta kepada Quran. Karena Rasul tidak meninggalkan harta warisan, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan apapun kecuali Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang itu juga yang dibaca oleh Rasulullah SAW.
Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Apapun yang kita alamin, apapun yang kita rasakan, tetap kita bersyukur pada Allah. Karena itu adalah bentuk dari, walaupun kita merasa sakit, itu adalah bentuk lain dari kasih sayang Allah pada kita. Allah mencubit kita, karena Dia sayang pada kita semuanya. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada jiwa kita, Nabi besar Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, datang Rasulullah membatalkan itu semuanya. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil memeluk kita. Dan kita berharap bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surganya Allah kita juga ingin berdoa, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul-Mu, ya Allah. Apa hujah kita? Apa alasan kita semuanya itu? Kok begitu tinggi doa kita? Begitu besar harapan kita? Hujah kita hanya satu, kita cinta kepada Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran, itulah hujah kita. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke 130 30. bersama Ibu Maria Ghazali. Assalamualaikum Bu Maria Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Bu, posisi di mana Bu Maria ini? Di Jogja, ya. Jogjanya di mana tuh Bu? Jogjanya di Depok, Condong Catur. Oh, Gunung Satu. Saya Jogja taunya Gunung Kidul, Bu. Nggak tahu yang lain. Iya, iya, iya. Ibu masuk Alsani kapan Bu Maria? Sebelum puasa, Bu, ya. Puasa tahun berapa itu? Puasa 23, puasa tahun kemarin. Ibu pernah datang ke Alsani, ke tapi masih di tempat yang lama dulu ya. Iya, pernah, Bu, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Sebelumnya Ibu pernah belajar gramatikal Al-Quran? Kalau gramatikal belum pernah, Bu, ya. Cuma waktu SD itu kan orang tua harus sekolah pagi, sekolah sore, namanya madrasah, hanya itu. Udah berapa lama? Jadi puasa tahun berapa tuh Bu? Tahun 2000. 2023 ya, Oh ya, beberapa bulan itu? Maret, Maret. Oh, Maret Jadi ya. sebelum 10 Belum bulan. setahun ya? Belum. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya membaca Quran sebelum belajar Quran, sebelum gramatikal, dan setelah belajar gramatikal? Apa rasanya, Bu? Ya, kalau ada ceramah atau imam membacakan itu setidaknya kita tahu, oh ini akar katanya apa, kita cari, oh ini artinya ini artinya Eh, ini. Kalau ada tahfidz itu tiap Sabtu itu membacakan satu juz, kita tidak usah melihat Al-Quran, kita hanya ini apa ya, ini apa, cuma begitu aja. Ibu suka ngotak-atik ya. Apalagi kalau ada Rusia ya. Alhamdulillah. Cuma nanti kalau Rusia di belakang, Bu, kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Karena dia kadang Rusia di belakang itu dia bisa apa ya? Bisa berubah-ubah, Bu. Jadi nanti kalau ada ayatnya ya lagi bentuk KKSAD-nya, KKL-nya, ada ayatnya baru kita bahas. Kalau nggak ada ayatnya ya kalau nggak ketemu nggak apa-apa, Bu ya. Ya, Baik Bapak Ibu udah siap ya 130 ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita buka An-Nisa ya 130 yang akan dibawakan oleh Bu Maria Ghazali. Oh, kalau ngomong berapa usia Ibu sekarang, Bu? 63. Alhamdulillah. Oh, 63. Sama dong. Mari kita bersama kita. Oh, oke, Bu. Iya. Silakan Bu Maria Ghazali. Ya, Waktu dan terima tempat kasih. ini silakan. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya fiddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rohli sodri, Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan di dalam mulut kami. Yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berilah pemahaman rizki. Amin. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Dengan nikmat tersebut, kita pada pagi hari ini bisa mengadakan Zoom, mempelajari Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Kemudian semoga ayat-ayat yang kita pelajari Allah bisa memberikan pemahaman dan Allah memberikan kesabaran untuk mengamalkan isi kandungan dalam ayat tersebut. Berikutnya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya dan yang telah mengeluarkan kita, yukhrijukum minad dzulumati ilan nur. Yukhrijukum, dia mengeluarkan, kharaja, mengeluarkan dari kegelapan, dari alam jahiliyah yang kita alami waktu dulu, menuju ke alam terang benderang, yaitu nur, cahaya. Berikutnya adalah, tak lupa saya haturkan banyak terima kasih kepada Buya yang telah mengajarkan dengan susah payah, dengan sangat telaten, dengan sangat sabar, dengan semangatnya yang luar biasa, dengan CBSA-nya yang begitu diminati banyak pengikut Zoom, yaitu cara belajar santri aktif. Semua yang terlibat aktif semua, tidak ada yang mengantuk satupun. Jadi walaupun capek itu tetap tidak mengantuk. Nah, itu istimewanya. Dengan hasil penelitian gramatikal Al-Hasani yang sudah diuji cobakan. Tak lupa ucapan terima kasih pada guru-guru, pendamping, pendidik pendamping Buya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus Ibu Evi Maisilma dan Ibu Esviralda. Beliau betul-betul guru pendamping yang luar biasa. Saya anggap sebagai kamus jalanan ya. Jadi kalau saya bertanya itu tidak siang, tidak malam, tengah malam, itu pun dijawab dengan beliau dengan memuaskan. Nah, ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Khair dalam hadisnya, kami mengambil dari jargon-jargon Buya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi guru-guru pendamping ini sudah termasuk lengkap wa 'allamahu. Nah, beliau-beliau inilah yang selalu nanti menerima, mengalir pahala-pahala jariah yang nanti diterima. Walaupun kalau dihitung secara matematika
mereka, beliau adalah termasuk pahlawan tanda jasa tanpa tanda jasa. Tapi jasa tersebut dibalas atau diberikan nanti di akhirat. Kemudian kami mengambil istilah itu bukan pengajar ya, pendidik. Karena pendidik itu ada hubungan emosi yang selalu berkelanjutan. Jadi mengajarkan ini, besok ditanyakan itu, nanti malam bertanya, dan seterusnya. Inilah contoh ada emosi di dalamnya. Kalau pengajar itu hanya mengajar, selesai. Urusan paham, tidak ada urusan. Dan tidak bertanggung jawab seolah-olah. Kemudian, sebelum saya menyampaikan ayat 130 ini, mohon maaf, jadi kalau Ibu Suspayeni tadi jagonya berpantun, berbalas pantun, maaf saya tidak bisa menyampaikan satu pantun pun. Saya gantikan dengan balighuni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, dia memberi hikmah kepada siapa? Mayasa, orang yang dikehendaki. Wa mayyu'tal hikmata, dan dia diberi hikmah. Dan yang dia diberi hikmah, khairon katsira, kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidak mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab. Nah, kami di dalam pembelajaran dalam satu grup D5 ini betul-betul semangat dan mensupport semuanya satu sama lain, dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih pada Ibu Yurni. Dan dalam pembelajaran ini selalu kita nanti-nantikan, ini sudah jadwalnya masuk Senin, Rabu, Sabtu, dengan senang hati. Kalaupun ada kejenuhan, ada suatu saat saya mengalami kejenuhan, maka saya kembali ke ayat tersebut. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Oke, mari kita ikuti ayat surat An-Nisa ayat 130. Monggo Bu Yurni. Gak bisa Bu Irni. Belum bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Alhamdulillah. Udah. Dah. Oke. Surat An-Nisa 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakimah. Ayat 130 ini dibagi menjadi dua bagian dan terdiri dari 13 penggalan.
Penggalan yang pertama adalah wa, penggalan kedua adalah in, penggalan berikutnya yatafarraqo, penggalan keempat yughni, penggalan berikutnya Allahu, penggalan berikutnya kullan, penggalan 7 adalah min, penggalan 8 adalah sa'atihi, penggalan 9 wa, penggalan 10 kana, penggalan 11 Allahu, penggalan 12 wasi'an, penggalan terakhir hakiman. Baiklah, kita uraikan mulai dari yang pertama, yaitu wa. Wa ini adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan berikutnya in adalah merupakan huruf syarat, ada di dalam Mahmud Yunus halaman 50, artinya jika. Ini pada buku materi 38. Yatafarraqo ini adalah kata kerja sedang dan akan datang. Ciri-cirinya sedang dan akan datang, sedang dan akan datang. Jadi akan datang itu di depan dan kadang di belakang. Itu ciri-cirinya. Yatafarraqo ini adalah merupakan kalimat syarat. Seharusnya adalah yatafarraqoni. Yatafarraqoni ini tandanya yaitu ya fathah dan nun kasroh sebagai pelaku huma. Huruf in yang ada di depan ini yang huruf syarat ini fungsinya memotong ni sehingga menjadi yatafarraqo. Yatafarraqo akar katanya farraqo. Pola kata kerjanya tafa'ala. Ada di Mahmud Yunus 314 yang artinya keduanya bercerai-berai. Ini ada di buku materi 16 mengenai dua itu tadi. Kemudian ayat keempat, penggalan keempat yughni. Yughni ini juga merupakan kata kerja sedang dan akan datang. Yughni ini merupakan jawab syarat. Yughni ini karena polanya af'ala, makanya KKSAD-nya harusnya yuf'ilu. Yuf'ilu pada bentuk ini adalah yughni. Seharusnya yughniu. Ciri-cirinya adalah ya domah dan akhir kata ya domah juga. Tetapi yang ditulis adalah yughni. Pelakunya adalah huwa. Yughni akar katanya ghoniya dan pola kata kerjanya af'ala dan yang dicari adalah aghna. Ada di dalam Mahmud Yunus 303. Artinya dia akan mencukupkan. Ada di dalam buku materi 41. Berikutnya penggalan 5. Allahu. Allahu ini adalah sebagai subjek dari KKSAD yughni yang ada di depannya. Artinya Allah. Kullan. Kullan ini adalah kata benda. Kullan. Tandanya fathatain. Kata benda yang berasal dari kata kerja dan sebagai objek tunggal. Objek tunggalnya an, kemudian kata kerjanya kala. Seharusnya kulun. Akar kata dari kulan adalah kala. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Ada di Mahmud Yunus 380, artinya tiap-tiap. Kulan kulun huruf kembar ini ya ada di buku materi 41.
Berikutnya, penggalan 7 adalah min. Min merupakan huruf jer yang nantinya mengkasrohkan kata benda berikutnya. Saatihi, bagian yang ke-8, penggalan saatihi merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari 2 kata benda, yaitu kata gantihi dan kata benda kata kerja objek tunggal. Kata bendanya tandanya adalah karena harusnya saatun, kemudian objek tunggalnya tan, ini kurang 1 ya, fathah ten, kemudian kata kerjanya si'a atau yang tersisa sa'a. Kata benda asal adalah saatun, karena ada huruf jer, maka menjadi saatin. Dan karena ber-KBM dengan kata gantihi, maka menjadi saati. Ini ada di huruf sia ke-9, ini analog ya, ke-9. Kita buang kata bendanya, yaitu ti, tinggal 2 huruf hidup. Sin dan a, ain, tinggal menambah huruf wawu, jadi menjadi wasi'a. Wasi'a akar katanya, polanya adalah fa'ala. Kemudian pola kata bendanya dari wasi'atun atau sa'atun itu polanya fa'ilatun, fa'ilatun. Ada di dalam Mahmud Yunus 480 yang artinya keluasannya. Nah, dari penggalan slide-nya. Bentar, Pak. Ya, arti dari bagian pertama adalah dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan tiap-tiap dari keluasannya. Monggo Bu Yuni. Oke, terima kasih. Untuk bagian kedua terdiri dari 5 penggalan, maaf itu ya 5 penggalan. Penggalan ke-9 huruf bermakna artinya dan. Kana ini adalah merupakan kata kerja bentuk lampau. Lampau itu di belakang, makanya ini tandanya di belakang. Ini untuk memudahkan saja ya, kalau saya dulu pemula begitu. Oh iya, bentuk lampau itu di belakang. Oh, tandanya di belakang. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana. Ini berlaku sia 1.2. Huruf wawu dan ya yang ada di tengah akar kata diganti alif. Maka dibaca kana. Pola kata kerjanya fa'ala ada di Mahmud Yunus 386. Dia adalah penggalan 11 Allahu. Allahu ini sebagai subjek dari kata kerja lampau di depannya, yaitu subjeknya kana. Artinya Allah. Wasi'an. Wasi'an ini merupakan kata benda. Ciri kata bendanya fathah. Dan pelaku aktif. Pelaku aktifnya adalah wa panjang, ada alifnya. Dan kasroh pada huruf kedua akar kata. Wasi. Objek tunggalnya, sebagai objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya adalah wasi'a. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya fa'ilun. Wasi'an ini karena mensifati sifat Allah, maka bisa kami golongkan sebagai kata benda superlatif. Ada di dalam Mahmud Yunus 499, artinya maha luas. Kemudian yang terakhir adalah hakiman. Hakiman ini merupakan kata benda superlatif karena merupakan super maha. Tandanya kata bendanya adalah fathah tain, superlatifnya adalah ya sukun. Kemudian
akar kata pada huruf kedua dan ketiga terdapat ya sukun. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Munawir 286. Maha bijaksana. Dan bagian kedua kami artikan, dan Allah maha luas, maha bijaksana. Kemudian arti keseluruhan, dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan tiap-tiap dari keluasannya. Dan Allah maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji li bagi Allahu, Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Amin. Kemudian Si. tiada gading yang tak retak, kesempurnaan adalah milik Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz Bu Maria. Gimana perasaan Bu Maria sekarang nih? Alhamdulillah, satu persatu Buya. Alhamdulillah. Bu Maria, kalau sama saya rajin bertanya ini. Membosankan ya Buya. Enggak Enggak. apa-apa. Bu Maria sekarang kalau tiap hari berapa ayat yang dibahas? Enggak ditarget-target ya. Kalau dihafalkan, hafalan, tahfidz begitu, yang tidak tahu artinya kita buka. Oh, Jadi kalau ketemu lagi nggak tahu artinya kita buka buka. lagi. Jadi vocab hafalan aja sekarang yang kita kumpulkan lagi. Selama ikut gramatikal hafalannya lepas Bu ya. Kayak unta yang lepas, lebih cepat unta lepas daripada hafalan. Betul. Iya. Tapi gramatikalnya dapat kan? Iya, jadi justru dimasukkan di dalam hafalan itu, kemudian gramatikalnya ini begitu. Terima kasih Buya yang sudah mendidik kami dengan telaten, sabar. Semoga sakitnya ini termasuk penggugur. Yeah. Oke, Mumtaz ya Bu Maria ya. Amin, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang diberikan oleh Bu Maria Ghazali. Saya nambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, dan jika, itu kan ada huruf syarat ya. Kenapa huruf syarat? Yatafarraqa. Nah, ada yang hilang di situ kan? Yatafarraqani. Dan jika mereka berdua berpisah, bercerai, tentu yang berpisah siapa sini? Suami istri. Maka Allah mengatakan yughnillahu. Maka Allah mencukupkan. Apa bisa di situ? Itu juga Allah mengkayakan. Allah mencukupkan kulla, setiapnya, masing-masingnya, baik suami atau istri. Sebenarnya perceraian itu, perpisahan itu tidak dikehendakin. Tapi kalau tidak ada jalan lain lagi, itulah pintu darurat. Saya pernah melihat yang membuat arus bergoncang, tangisan anak yatim. Anak yatim menangis di sekitar kita, entah karena dia nggak makan, entah karena keperluannya tidak terpenuhi, menangis dia, maka aras itu bergoncang. Hati-hati kita dengan yatim. Nah, yang kedua juga orang yang bercerai. Yang bercerai itu tidak dikehendaki oleh Allah, tapi kalau memang harus, ya boleh buat ya. Wa yatafarraqa yughnillahu kulla, setiapnya. Dari apa itu? Min sa'atihi. Dari keluasannya, Allah sangat luas rezekinya. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas apapun. Jadi kedua-duanya Allah berikan, mungkin dari sisi rezeki atau pasangan hidup yang baru dan segala macamnya ya. Nanti mungkin Pak bisa nambahkan asbabul nuzul atau apanya kejadiannya ini ya. Wa kana Allahu, nah sering gitu, wa kana Allahu, dan Allah adalah wasi'an, maha luas. Maha luas, hakiman, maha bijaksana. Jadi kalau Allah sudah katakan, biasa ujungnya itu kan wa kana Allahu ghafuran halim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dan sebagainya. Nah, kita bersyukur ya, syukur kita memahami Al-Quran,
sehingga apapun yang kita lalui dalam hidup ini, kita tidak pernah gentar, tidak pernah takut, apapun lah, mau sakit kita, mau ada kemalangan atau musibah, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang ayat ini, mungkin nanti akan ditambahkan di saat. Makasih Bu Maria Ghazali, mumtaz sekali. Alhamdulillah, Mudah-mudahan. sami-sami. Ibu aslinya Jawa Tengah ya, Bu? Aslinya Rembang, Bu ya, Jawa Tengah. Rembang ya. Ya, apa Rembang ya. Pernah tinggal di Iya. tempat lain, Bu? Di luar Jawa? Oh enggak Bu ya, cuma keliling aja. Kemarin terakhir itu di tempat pembuat Gurindam 12 ya, Sultan Takdir Oh. Ali Asabanya di Kan Kepulauan baru Riau, itu. ya di Bantu Kepulauan ini. Riau, ya di sana. Pernah tinggal di situ dulu? Enggak, cuma berapa Mampir. hari untuk ini aja, Alhamdulillah. belajar. Bu Maria rajin bertanya ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah yang datang di atas 100 orang. Namanya kita belajar, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang salah, kami mohon buka kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembalikan kepada moderator Ibu Sispa Yuni. Silakan Bu Sispa. Ya, Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pulau Bangka penghasil lada, ada juga tampang timahnya. Indahnya uraian ayat dari Ibu Maria membuat bahagia pesertanya. Amin.